Bapak dan Ibu yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Joko Haryono dari Motivation Training Consultant. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas tentang tips bagaimana memaniskan hubungan rumah tangga kita. Sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya, pada 5 tips yang pertama, saya akan menambahkan 5 tips yang kedua. Bagaimana caranya agar kita bisa tetap melanggengkan rumah tangga kita dan membuat perjalanan yang kita tempuh dalam rumah tangga itu menjadi manis dan akan selalu kita kenang bahkan nanti oleh anak-anak kita. Yang pertama, yang sering kadang-kadang sepasang suami istri yang telah menikah cukup lama lupakan, yaitu membuat kebersamaan yang indah. Terkadang ketika kita sudah punya aktivitas masing-masing, seorang suami sibuk di kantornya, istri sibuk dengan mungkin rekan-rekannya, membuat usaha sendiri, atau bahkan mungkin dengan kegiatan-kegiatan sosial, sehingga waktu bersama itu menjadi sangat langka. Membuat kebersamaan menjadi indah itu sebenarnya tidak harus sukar, tidak harus susah, karena kebersamaan yang indah itu hanya membutuhkan keseriusan dari masing-masing bahwa rumah tangga ini lebih penting dari kegiatan masing-masing dari mereka. Buatlah janji untuk membuat kebersamaan dengan mungkin hanya berdua, atau dengan mengajak anak kita kemana. Misalnya yang paling mudah adalah misalnya, "Mah, ayo kapan-kapan kita jalan-jalan ke Gunung Bromo, yang di sana mungkin nanti kita bisa menikmati pemandangan alam dan yang pasti kita bisa beraktivitas bersama, yaitu berjalan, mendaki, dan mungkin juga menuju kepada garis kawah dari Gunung Bromo." Yang kedua, tips yang kedua yang juga cukup penting bagi sepasang suami istri adalah terlibat dalam urusan rumah tangga. Suami terkadang menganggap bahwa urusan rumah tangga itu adalah urusan istri, padahal sebenarnya keterlibatan suami di dalam rumah tangga itu penting dan sangat ditunggu-tunggu oleh istrinya, bahkan juga anaknya. Maka dari itu, sesibuk apapun, misalnya seorang ayah adalah seorang direktur, sempatkanlah mungkin pada hari libur, yuk kita buat kandang kelinci bersama anak dan istri, terus bagi-bagi tugas. Bapak yang nanti akan merangkainya, adik yang menyiapkan kayu-kayunya, mama yang menyiapkan masakannya, sehingga pada saat keduanya semuanya lapar, semuanya tersedia, makan bersama, itu terasa nikmat. Dan itu seringkali kadang-kadang dilupakan, padahal sebenarnya terlibat dalam hal-hal yang sifatnya urusan rumah tangga itu merekatkan hubungan antara pribadi yang satu dengan pribadi yang lain. Yang ketiga, yang menurut saya juga cukup penting bagi sepasang suami istri agar tetap langgeng dan tetap manis perjalanan hidupnya, yaitu menghargai privasinya. Kita mengira bahwa setelah menikah pasangan kita adalah hak kita sepenuhnya, padahal sebenarnya masing-masing pribadi punya kepentingan untuk tumbuh secara masing-masing
dan juga tumbuh sebagai sepasang suami istri. Menghargai privasinya itu bukan berarti melegalkan sesuatu disembunyikan, bukan sama sekali seperti itu. Menghargai privasinya berarti kita mempunyai penghargaan bahwa suami kita punya sesuatu yang penting bagi dia dan sang istri punya sesuatu yang juga penting bagi dirinya. Contohnya seperti apa? Misalnya mungkin yang paling mudah adalah kita mungkin pernah tahu bahwa suami kita pernah mendapatkan penghargaan di salah satu acara tertentu lah, misalnya piala juara lomba tenis di perusahaannya. Ketika itu mungkin belum menikah, dengan memajang piala tersebut di ruang tamu, yang nanti suami ketika melihat, wah ini saya pun sudah lupa karena ini saya sudah lama. Dengan menghargai seperti itu berarti kita menghargai privasinya, menghargai bahwa pribadinya itu berhak untuk tumbuh, pribadinya punya kemampuan yang itu sebetulnya tidak terkait dengan keluarga, tetapi memang adalah menjadi kebanggaan keluarga. Dan tips yang kelima atau yang terakhir pada kesempatan kali ini, yang ini terkadang kita lupa, adalah menghargai anggota keluarga dari masing-masing pasangan. Kita sering ketika kita menikah, ternyata hubungan suami dengan orang tuanya menjadi tidak lebih rekat lagi. Demikian juga keluarga istri dengan si istri juga menjadi mengendur. Sebenarnya kalau kita menghargai bahwa asal muasal kita adalah dari orang tua kita, maka kita harus menghargai orang-orang yang pernah melahirkan dan membesarkan kita. Cobalah sekali waktu luangkan kebersamaan dengan keluarga untuk membahas, salah satunya adalah kita ingin silaturahmi ke orang tua kita dengan rencana yang kita buat bersama. Pada rencana tersebut, misalnya saat ajakan itu dari istri, Mas, kita silaturahmi ke rumah ibu, mungkin pada liburan anak-anak sekolah nanti. Ayo kita rencanakan semuanya biar nanti matang. Suami menyiapkan transportasi lain-lain, tiba-tiba istri memberikan sesuatu yang sebetulnya si suami tadi tidak mengira bahwa istrinya akan menyerahkan seperti itu. Mungkin istri membelikan baju hangat buat ibu mertuanya, tetapi suaminya tidak tahu, dan itu diserahkan langsung. Dan itu sungguh luar biasa, membuat getaran cinta dari pasangan bahwa sesungguhnya istri yang saya pilih ini tidak salah. Dia tidak hanya mencintai saya, tetapi mencintai keluarga saya. Cobalah 5 tips yang saya berikan tadi. Mudah-mudahan membantu Bapak dan Ibu sekalian agar tetap memperkuat ikatan rumah tangga, memaniskan rasa rumah tangga dan perjalanan hidupnya sampai kelak mungkin usia yang senja, dan juga mungkin dapat berkumpul kembali kelak di akhirat. Demikian saya Joko Haryono dari Motivation Training Consultant. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.